Pemirsa, pemerintah mewajibkan seluruh sekolah untuk melakukan pembelajaran tatap muka atau PTM setelah vaksinasi terhadap seluruh peserta dan tenaga pendidik rampung pada bulan Juni 2021 mendatang. Namun demikian, orang tua murid diberikan kebebasan memilih apakah mengizinkan atau tidak anaknya mengikuti PTM. Kepastian itu diumumkan Mendikbud setelah Kemendikbud bersama Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama serta Kementerian Dalam Negeri menandatangani surat keputusan bersama mengenai panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi. Setelah proses vaksinasi dilakukan, pemerintah akan membuka PTM secara bertahap, salah satunya dengan mengurangi kapasitas kelas hingga 50% dan mewajibkan sekolah menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Namun untuk kegiatan olahraga maupun ekstrakurikuler ditiadakan. Selanjutnya, kegiatan PTM ini bisa tidak dilanjutkan jika ditemukan kasus di lingkungan sekolah. Terkait hal ini, orang tua murid diberikan kebebasan memilih apakah mengizinkan atau tidak anaknya mengikuti PTM. Esensi daripada kebijakan adalah karena kita sedang mengakselerasi vaksinasi. Setelah pendidik dan tenaga pendidikan di dalam satu sekolah sudah divaksinasi secara lengkap, pemerintah pusat, pemerintah daerah atau kantor Kemenak mewajibkan satuan pendidikan tersebut untuk menyediakan layanan pembelajaran tatap muka terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan. Dan juga masih ada opsi pembelajaran jarak jauh. Kenapa masih harus ada opsi pembelajaran jarak jauh? Karena protokol kesehatannya itu maksimal kapasitasnya 50%. Jadi mau tidak mau, walaupun sudah selesai vaksinasi dan diwajibkan untuk memberikan opsi tatap muka terbatas, tapi masih harus melalui sistem rotasi. Sehingga harus menyediakan dua opsinya, tatap muka dan juga pembelajaran jarak jauh. Tapi poin kedua yang terpenting adalah orang tua atau wali murid boleh memilih, berhak dan bebas memilih bagi anaknya apakah mau melakukan pembelajaran tatap muka terbatas atau tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Jadinya sekolah setelah guru-guru dan tenaga pendidiknya divaksin itu wajib memberikan pelayanan pembelajaran tatap muka terbatas dengan protokol kesehatan. Tetapi orang tua boleh memilih apakah mereka nyaman mengirim anaknya ke sekolah apa tidak. Jadinya ujung-ujungnya per anak keputusan ini ada di orang tua. Tetapi sekolah yang sudah divaksinasi wajib memberikan opsi. Sementara itu, pemerintah menargetkan proses vaksinasi COVID-19 kepada 5,6 juta tenaga pengajar dapat rampung pada akhir Juli mendatang. Selain tenaga pendidik, peserta didik juga ditargetkan menerima vaksin COVID-19 sebelum tahun ajaran baru dimulai. Vaksinasi pendidik dan tenaga pendidikan menjadi salah satu prioritas negara dalam upaya akselerasi pembelajaran tatap muka. Ini yang sedang berjalan. Dan kami ingin mendorong Pemda untuk memastikan bahwa guru itu menjadi prioritas utama dalam pejabat publik dan sasaran vaksinasi ini untuk pendidik dan tenaga pendidikan. Jadi semua orang dewasa yang ada di dalam lingkungan sekolah kita. Vaksinasi ini diberikan untuk seluruh jenjang, baik pendidikan negeri maupun swasta, baik formal maupun non-formal, termasuk juga pendidikan keagamaan. Jadi kami berkoordinasi dengan Kementerian Agama juga. Dan prioritasi vaksinasi ini dilakukan berdasarkan tingkat kesulitan melakukan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Makanya saat vaksinnya sudah tiba, kami selalu memprioritaskan yang paling mudah dulu. PAUD, SD, SLB, dan sederajat, dan yang juga paling sulit melakukan tatap muka. Baru tahap 2 yaitu SMP, SMK, dan akhirnya tahap 3 yaitu pendidikan tinggi. Yang paling tinggi dari petugas publik adalah pendidik. Jadi di sini saya bisa melakukan konfirmasi dan penegasan bagi seluruh aparat pemerintah daerah bahwa bagi 17,6 juta petugas publik, pendidik itu yang paling tinggi prioritasnya dan paling banyak mendapatkan jatah. Dan baik lansia maupun petugas publik harus kita selesaikan sampai akhir Juni. Ya. Saya melihat banyak sebenarnya diberikan ke pegawai pemerintah dan BUMN
ini saatnya kita kembali menaruh prioritas untuk petugas publik, kita berikan